Apa yang kita anggap sebagai penyakit hidup seringkali merupakan berkat tersembunyi, yang pada akhirnya menghasilkan kebaikan bagi kita. Meskipun untuk saat ini tidak menggembirakan tetapi menyedihkan, namun, jika diterima dengan semangat yang benar, mereka akhirnya menghasilkan buah kebenaran bagi kita. Bunga masa muda tidak pernah tampak lebih indah daripada ketika ia membungkuk ke arah matahari kebenaran. Kasih karunia adalah kebaikan dan perkenanan Allah yang bebas dan tidak layak bagi umat manusia. Sukacita Tuhan akan mempersenjatai kita melawan serangan musuh-musuh rohani kita, dan membuat mulut kita kehilangan selera untuk kesenangan-kesenangan yang digunakan si penggoda untuk memancing kailnya. Datang, dan lihat kemenangan salib. Luka-luka Kristus adalah kesembuhanmu, penderitaannya istirahatmu, konfliknya penaklukanmu, rintihannya nyanyianmu, penderitaannya kemudahanmu, rasa malunya kemuliaanmu, kematiannya hidupmu, penderitaannya keselamatanmu. Kristus mati, dia meninggalkan kehendak di mana dia memberikan jiwanya kepada Bapanya, tubuhnya kepada Yusuf dari Arimatea, pakaiannya kepada para prajurit, dan ibunya kepada Yohanes. Tetapi kepada para muridnya, yang telah meninggalkan semua orang untuk mengikutinya, dia tidak meninggalkan perak atau emas, tetapi sesuatu yang jauh lebih baik, damai sejahteranya. Adalah umum bagi mereka yang terjauh dari Tuhan, untuk menyombongkan diri sebagian besar karena mereka dekat dengan gereja. Penggoda adalah musuh yang lebih berbahaya bagi gereja daripada penganiaya. Mereka yang membanggakan sebagian besar agama mungkin dicurigai memiliki keberpihakan dan kemunafikan di dalamnya. Iblis mengunjungi orang-orang yang menganggur dengan pencobaannya. Tuhan mengunjungi orang-orang yang rajin dengan perkenanannya. Kedamaian adalah permata yang sangat berharga, sehingga saya akan memberikan apapun untuk itu kecuali kebenaran. Semua kasih karunia yang terkandung dalam Alkitab adalah karena Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kecuali kita menyetujui Dia sebagai Tuhan kita tidak dapat mengharapkan manfaat apapun olehnya sebagai Juru Selamat kita. Melalui terang alam kita melihat Tuhan sebagai Tuhan di atas kita, melalui terang hukum Taurat kita melihat Dia sebagai Tuhan melawan kita, tetapi melalui terang Injil kita melihat Dia sebagai Immanuel, Tuhan beserta kita. Wanita itu terbuat dari tulang rusuk dari sisi Adam, tidak dibuat dari kepalanya untuk di atasnya, atau dari kakinya untuk diinjak-injak olehnya, tetapi dari sisinya untuk setara dengannya, di bawah lengannya untuk dilindungi, dan dekat hatinya untuk dicintai olehnya. Iman yang aktif dapat bersyukur atas sebuah janji, meskipun itu belum dilakukan, mengetahui bahwa ikatan Tuhan sama baiknya dengan uang siap pakai. Jika agama manusia menang untuk tidak menaklukkan dan menyembuhkan kejahatan hati mereka, itu tidak akan selalu berfungsi untuk jubah. Harinya akan tiba ketika orang-orang munafik akan dilucuti dari daun ara mereka. Tak seorang pun dapat mengetahui pemilihan mereka kecuali melalui keselarasan mereka dengan Kristus, karena semua yang dipilih untuk dikuduskan. Jika kita akan marah dan tidak berbuat dosa,
Kita tidak boleh marah pada apapun selain dosa, dan kita harus lebih cemburu untuk kemuliaan Tuhan daripada untuk kepentingan atau reputasi kita sendiri. Pelajaran pertama dalam sekolah Kristus adalah penyangkalan diri. Cara untuk menjaga kedamaian gereja adalah dengan menjaga kemurniannya. Sukacita kudus akan menjadi minyak bagi roda ketaatan kita. Banyak tujuan dan niat baik terletak di halaman gereja. Dia yang kepalanya di surga tidak perlu takut untuk memasukkan kakinya ke dalam kubur. Kebaikan membuat kebesaran benar-benar berharga, dan kebesaran membuat kebaikan jauh lebih berguna. Semakin kita mengakomodasi diri kita sendiri untuk hal-hal yang sederhana, dan semakin sedikit kita menikmati kesenangan buatan yang memuaskan kebanggaan dan kemewahan, semakin dekat kita mendekati keadaan tidak bersalah. Mereka yang mengajar melalui ajaran mereka harus mengajar melalui kehidupan mereka, atau mereka menarik ke bawah dengan satu tangan apa yang mereka bangun dengan tangan lainnya. Aku berterima kasih kepadamu terlebih dahulu, karena aku tidak pernah dirampok sebelumnya. Kedua, karena meskipun mereka mengambil dompet saya, mereka tidak mengambil nyawa saya. Ketiga, meskipun mereka mengambil segalanya, itu tidak banyak. Dan keempat, karena akulah yang dirampok dan bukan aku yang merampok. Kita membaca tentang memberitakan firman di luar musim, tetapi kita tidak membaca tentang berdoa di luar musim, karena itu tidak pernah keluar dari musim. Bukan berbicara tetapi berjalan yang akan membawa kita ke surga. Janji-janji Allah harus menjadi permohonan kita dalam doa. Lebih merupakan kehormatan bagi seorang Kristen dengan iman untuk mengalahkan dunia, daripada dengan sumpah monastik untuk mundur darinya. Lebih untuk kehormatan Kristus melayani dia di kota, daripada melayani dia di sel. Kitab suci ditulis, bukan untuk menjadikan kita para astronom, tetapi untuk menjadikan kita orang suci. Meskipun kita tidak dapat dengan doa-doa kita memberi Tuhan informasi apapun, namun kita harus dengan doa-doa kita memberinya kehormatan. Anda mungkin segera menemukan seorang pria yang hidup yang tidak bernapas, sebagai orang Kristen yang hidup yang tidak berdoa. Orang-orang kudus adalah permata Tuhan, sangat dihargai dan dicintai olehnya, mereka adalah mahkota kerajaan di tangannya. Menanti-nantikan Allah berarti menjalani kehidupan yang penuh keinginan kepadanya, bersukacita kepadanya, ketergantungan kepadanya, dan pengabdian kepadanya. Doa adalah bidan belas kasihan, yang membantu mewujudkannya. Kekayaan yang kita berikan adalah satu-satunya kekayaan yang akan selalu kita pertahankan. Mereka yang tidak mematuhi perintah-perintah Allah melakukannya dengan bodoh bagi diri mereka sendiri. Dosa adalah kebodohan, dan orang berdosa adalah orang bodoh terbesar. Waktu doa harus dijaga sebagaimana mestinya seperti waktu makan. Orang-orang munafik melakukan pekerjaan iblis yang membosankan dalam corak Kristus.
Ketika saya tidak dapat menikmati iman kepastian, saya hidup dengan iman kepatuhan. Kemalasan memberikan keuntungan besar bagi si penggoda. Air yang tergenang mengumpulkan kotoran. Kemarahan yang bijaksana seperti api dari batu api, ada banyak basa-basi untuk membawanya keluar, dan ketika itu datang, itu segera keluar lagi. Mereka yang akan membawa hal-hal besar untuk dilewati harus bangkit lebih awal. Kasihilah, janganlah tidur, jangan sampai engkau datang ke dalam kemiskinan. Tidak ada yang begitu tuli seperti mereka yang tidak mau mendengar. Ketika gairah ada di atas tahta, akal sehat keluar dari pintu. Kristus adalah bait suci kita, yang di dalamnya dengan iman semua orang percaya bertemu. Kita tidak mempercayai Tuhan, tetapi mencobai Dia, ketika harapan kita mengendurkan pengerahan tenaga kita. Mereka yang paling banyak mengeluh paling banyak yang harus dikeluhkan. Adalah baik bagi kita untuk menyimpan beberapa pertanggungjawaban tentang doa-doa kita, agar kita tidak boleh melepaskannya dalam praktik kita. Tidak ada yang dapat membuat seseorang benar-benar hebat, selain menjadi benar-benar baik, dan mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Pengetahuan adalah sia-sia, dan sia-sia yang tidak direduksi menjadi praktik. Setiap air mata duka cita yang ditaburkan oleh orang-orang benar muncul mutiara. Jika diberkati, harap berkenan menjadi berkat dengan subscribe, like dan bagikan kepada yang lain.